Dalam Kejadian pasal 29 ayat 32 sampai 35, mengucap syukur itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Kalau kita bersyukur di waktu senang, bersyukur di waktu kita berhasil, bersyukur di waktu semuanya berjalan mulus, itu nggak ada yang sulit. Semua orang bisa lakukan. Tetapi ketika kita ada di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, ini menjadi problem. Ini yang tidak mudah kita bersyukur. Tetapi 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita diajar untuk selalu mengucap syukur. Oke, saya ingin menyegarkan ingatan kita tentang peristiwa ini. Seperti yang saya katakan tadi, Yakub itu datang ke rumah Laban tulangnya, hendak memperistri Rahel. Jadi Laban bilang begini, oke, saya akan berikan asalkan engkau mau bekerja kepadaku 7 tahun lamanya. Maka Yakub saking cintanya kepada Rahel, dia bekerja sekuat tenaga. Dia bekerja begitu rajin sekali, sehingga ternaknya Laban itu berkembang begitu banyak. Nah, setelah waktu 7 tahun, maka ditunggulah saat di mana Yakub ingin memperistri Rahel. Tetapi ketika pernikahan sudah berlangsung, waktu dibuka, cadarnya itu ya, dibuka, betapa kagetnya Yakub bahwa itu bukan Rahel tapi Lea. Lalu Yakub komplain kepada Laban, dan Laban bilang begini, dalam tradisi kami tidak baik kalau memperistri adik terlebih dahulu sementara kakaknya dilompatin begitu. Kan juga dalam budaya Batak juga begitu ya. Biasanya kalau kita mau menikahi, ada seorang pria mau menikahi adikannya dulu, itu biasanya minta izin atau memberikan satu barang apa begitu sebagai tanda. Ya mungkin begitu ya, saya nggak tahu tepatnya kira-kira begitu kan. Nah, Laban juga bilang nggak pantas di daerah kami itu begitu. Tapi saking Yakub itu cintanya kepada Rahel, lalu Laban bilang begini, oke, tidak apa-apa, akan kuberikan Rahel kepadamu asal engkau mau bekerja 7 tahun lagi. Bayangkanlah, untuk mendapatkan Rahel maka Yakub harus bekerja 14 tahun lamanya. Tetapi tetap saja bahwa Lea itu adalah statusnya istri Yakub. Maka di ayat-ayat yang kita baca tadi, betapa sesungguhnya Lea itu merasa tidak dicintai oleh Yakub. Karena Yakub itu masih ada dan dia bekerja keras. Sasarannya, pikirannya adalah bagaimana dia menikahi Rahel. Ya, sampai pada akhirnya betul-betullah Rahel itu didapati. Maka sebenarnya Lea itu dimadu. Yang dimadu itu Lea, yang madu itu adiknya sendiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Lea, dia sungguh sangat bergembira karena Allah memberikan dia, mengizinkan dia untuk melahirkan anak-anak. Tadi Ruben, ada Simeon, ada lagi Yehuda, dan terakhir Lewi. Ya, dari 4 ini, lihat betapa sebenarnya Lea nanti kita lihat. Karena dia orang yang bisa bersyukur, ya. Perhatikan, kepahitan yang dialami oleh Lea, ya, hal buruk yang dialami oleh Lea, dia belajar untuk menjaga hati untuk selalu bersyukur sehingga menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, nanti kita mau lihat betapa sebenarnya Lea itu bersyukur sehingga hidupnya itu sangat-sangat diberkati Tuhan. Kejadian 29, 16-17, ini yang saya katakan tadi, bahwa Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Perhatikan baik-baik. Lea tidak berseri matanya. Ada yang bilang matanya itu seperti mata begini. Gitu, nggak berseri. Ada yang bilang katanya matanya jereng begini. Nggak tahu mana yang benar. Kalau nggak berseri bisa dikatakan mungkin matanya itu nggak segar, ada yang begini. Kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas bahwa Lea itu tidak lebih cantik daripada Rahel. Tapi perhatikan di sini, Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya.
Jadi dia nih wanita yang sempurna. Ya. Kalau anak-anak muda di sini jujur kalau ditanya, kamu nanti kalau mau punya istri yang cantik tapi karakternya kurang baik, atau yang jelek tapi karakternya sangat baik? Kalau saya dulu, saya jawab saya mau yang cantik. Loh kenapa begitu? Biarpun karakternya jelek. Saya bilang begini, karakter bisa diubah, tapi muka nggak bisa diganti. Operasi plastik, kalau wanita semua mukanya dioperasi plastik, nanti waktu dia mati Tuhan nggak kenal dia. Loh saya ciptain kamu nggak begini, mukanya kenapa jadi begini? Udah, gak usah masuk, saya nggak kenal. Takutnya begitu. Makanya hati-hati dengan oplas. Kamu kalau punya duit, ya sudahlah syukuri sajalah wajahmu itu. Nggak usah harus dimancungin hidungnya, nggak usah harus dibelah dagunya, nggak usah harus di macam-macam gitu ya. Seperti Michael Jackson, ingat nggak? Dulu si kribo hitam kriwil nggak menarik, tiba-tiba jadi wajah seperti begitu. Nanti waktu dia mati, Tuhan panggil Michael Jackson. Datanglah dia. Yang kupanggil Michael Jackson, aku Michael Jackson Tuhan, tapi tidak kuciptakan muka seperti begini. Nah kan repot kan? Saya nggak tahu yang operasi plastik pernah mikir nggak itu. Kalau kita nggak bersyukur, selalu saja ada yang kurang dalam hidup ini. Percayalah, dia sampai matinya Michael Jackson itu tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia kerjakan. Ya, nah itu sebabnya kalau saya pilih yang cantik. Sebab karakter bisa diubah. Kalau jelek, karakternya baik, gak bisa diubah, muka udah begitu aja kan gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat mengapa Yakub tertarik kepada Rahel, karena dia sudah lengkap, elok sikapnya, cantik parasnya. Tapi pada akhirnya perhatikan baik-baik, bahwa Lea lah yang sebenarnya diberkati Tuhan. Banyak kita dengar khotbah, Rahel terus ya. Salah, Lea lah yang diberkati Tuhan. Nih, lihat. Pertama, dari garis keturunan Lea tambah Zilpa. Zilpa itu maksudnya adalah budaknya, ya. Jadi waktu zaman dulu, kalau saya punya istri, ini istri yang sah. Lalu istri saya punya budak. Maka budaknya itu bisa saya setubuhi, dan anaknya itu menjadi anak sah saya. Menjadi anak sah dari saya dan istri saya. Lalu budak itu tidak masuk dalam hitungan. Ngerti maksud saya ya? Saya punya istri, istri saya punya budak. Nah budaknya itu bisa saya setubuhi, tetapi anak dari perkawinan saya dengan budak istri saya itu menjadi anak sah kami berdua. Saya dan istri saya. Jadi lihat, perhatikan. Ini Lea. Lea punya budak hamba itu namanya Zilpa. Lalu Lea itu punya keturunan, perhatikan. Itu dari keturunan Yehuda. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon. Ya, perhatikan. Dan kalau Rahel itu hambanya, budaknya itu Bilha. Ya, dari Rahel itu lahirlah Yusuf, Benyamin, dan Naftali. Nah ini keturunan mereka. Tapi perhatikan, tidak berhenti sampai di sini. Mengapa saya katakan Lea itu diberkati Tuhan? Next, perhatikan. Yang kedua, dari garis keturunan Lea lahirlah generasi imam. Tuh. Imam itu kan orang-orang dari suku Lewi. Suku Lewi itu memang kan dipisahkan dari suku-suku lain. Mereka tidak mendapatkan tanah. Karena mereka tidak boleh bekerja. Mereka hanya mengurus bait Allah. Mereka hanya mengurus tempat ibadah, penyelenggaraan dan sebagainya. Maka kita kenal Harun. Ya, ini kan abangnya dari Musa. Ya kan? Ini keluarga dari imam. Itu dari suku Lewi. Dan pada akhirnya dari garis keturunan Lea, itu lahir seorang raja dari suku Yehuda
yang bernama Daud. Lihat, garis keturunannya nanti kita lihat ya. Bagaimana dengan Lea, bagaimana dengan Rahel. Terus next. Bahkan dari garis keturunan Lea, ya itu suku Yehuda, lahirlah Mesias, juru selamat dunia. Perhatikan, padahal Lea adalah wanita yang tidak dicintai oleh Yakub. Betapa sakitnya hati Lea itu, karena Yakub lebih memperhatikan adiknya. 7 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel lagi. Padahal dia sudah menjadi suaminya, tetapi perhatiannya tetap kepada Rahel. Tetapi perhatikanlah, karena Lea itu selalu menjaga sikap hatinya untuk tidak marah, tidak ngedumel, tidak bersungut-sungut. Itu yang membuat Tuhan memberkati dia. Saya ulangi, itu yang membuat dia diberkati Tuhan. Coba kita lihat next. Nah, yang keempat, dari apa yang diperbuat Lea, karena dia selalu bersyukur, sekalipun dia dikecewakan, dia merasa pahit hidupnya. Perhatikan, Lea itu mati dikubur di samping Yakub. Tuh. Bersama Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka, bapak leluhur mereka. Padahal Lea, coba, dikubur di pinggir jalan di Bethlehem. Saya pernah ke tempat ini, ya, setelah melahirkan Ben-Oni. Ben-Oni ini artinya anak kedukaan. Jadi Rahel itu punya anak 2. Yang terakhir dia melahirkan Ben-Oni, itu anak kedukaan. Tapi pada akhirnya Yakub menyebut dia sebagai Benyamin, anak tangan kanan kesayanganku. Tetapi dia dikuburkan di pinggir jalan seperti ini. Nah, kita jadi bertanya, apa yang salah dengan hal ini? Bukankah Rahel itu cantik parasnya, ya, elok parasnya, tadi apa? Baik sikapnya. Kan dia itu bukan orang yang jahat, bukan orang yang melakukan tindakan yang melukai kakaknya. Mengapa seperti itu akhir dari hidupnya? Mari kita akan lihat. Next. Nah, kita akan petik hikmahnya. Yang pertama, ya, dari peristiwa pernikahan Yakub dengan Lea dan Rahel, maka hikmah yang pertama, jangan hanya terpesona pada kecantikan jasmania. Kita ini kan kalau milih pasangan selalu ingin yang ganteng, yang cantik. Jujur aja, yang pertama pasti kita lihat itu. Nggak ada orang yang ngelihat begini, jelek ya ini ya, tapi aku cinta. Nggak ada. Saya rasa dia udah rusak matanya. Ya, pasti dia bilang cantik ya, suka deh aku. Nah, dari pandangan pertama itu pasti melihatnya cantik. Makanya saya selalu bilang begini sama anak-anak muda. Kan ada orang yang bilang begini, kalau kamu tidak tampan, usahakan kamu mapan. Supaya termaafkan wajahmu yang tak tampan, gitu katanya. Oke, saya ulangi. Kalau laki-laki tidak tampan, dia harus mapan. Supaya termaafkan wajah yang tak tampannya itu. Sekarang pertanyaannya, kalau perempuan gimana? Wajah tak cantik, apanya yang harus dimaafkan? Susah. Kalau perempuan udah gak cantik, rasanya agak sulit ke depannya. Itu hitung-hitungan manusia ya. Hitung-hitungan manusia. Rasanya udah susah deh. Ya. Tetapi di sini kita diajar bagaimana supaya kita tidak
terpesona dan melihat kecantikan jasmania. Yang paling penting itu karakter batin. Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Ya, saya dari dulu memang kalau dibilang nggak tahu diri ya nggak apa-apa lah, terserah lah. Mungkin termasuk laki-laki nggak tahu diri saya. Kalau sekarang kan saya udah lumayan lah ya. Lumayan ganteng lah. Menghibur diri kan lebih baik daripada menghina orang kan. Tapi kalau tahun 84, tahun 89 sampai tahun 2001, waduh parah saya. Kurus terus kayak si Kiel begitu. Udah kurus, hitam, jakunnya maju, kepalanya botak. Tetapi saya selalu berkata sama Tuhan gini, Tuhan aku ingin menikah. Ini dalam doa saya ya. Tapi istri saya harus cantik. Tuh gak tahu diri kan? Ya terserah kamu lah. Memang saya gak mau menikah kalau istri saya gak cantik. Lebih baik saya gak nikah. Tuh. Makanya sampai umur 34 tahun kan saya gak punya pasangan. Tapi anehnya, gak punya pacar. Anehnya waktu saya mau menikah, justru ada 3 wanita cantik. Betul, istri saya tahu, dia saksinya. Dan saya harus milih dari ketiga wanita ini. Yang pertama Boru Simanjuntak, cakep kayak Almatiana. Entah di mana manusia itu sekarang. Yang kedua Boru Marbu, dan yang ketiga Ibu Gembala kita ini. Saya mau pilih yang mana? Tiga-tiganya putih, tiga-tiganya cantik, tiga-tiganya melayani. Tuh. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya seperti mendapat sebuah impresi bahwa saya harus mencari dia yang mengerti tentang pelayanan. Wah, saya pikir, oh ini anak pendeta. Maka hati saya tertuju kepadanya. Tiga-tiganya cantik. Karena pertama yang saya lihat adalah cantiknya. Tapi pada akhirnya kan benar yang saya katakan kan. Karakter itu bisa berubah. Melalui hajaran Tuhan, melalui keadaan-keadaan yang sukar, melalui tekanan hidup yang begitu sangat menekan. Berubah. Gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda yang belum menikah. Jangan lihat paras. Nanti kalau kamu menikah dengan wanita cantik, 3-4 bulan pertama itu kebanggaanmu di situ. Dengar omongan saya. 6 bulan kemudian kalau istrimu itu karakternya tidak baik, kamu bisa gila. Percaya saya katakan. Kamu sedang masuk pada neraka di mana kamu belum masuk ke neraka beneran. Kamu sedang membangun neraka di mana kamu belum masuk ke neraka beneran. Lebih baik jangan kawin. Betul. Karena nanti kamu akan ngadepin saat-saat yang sukar sekali menekan. 1 Petrus 3:3-4 berkata begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, dengar baik-baik. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi udah pernah dengar ya khotbah beberapa kali saya sampaikan di ibadah WBI. Letak kehebatan perempuan itu di kelemah lembutannya. Jadi jangan merasa hebat kalau istri bisa menguasai suami. Itu kebodohan karena dia merusak hierarki yang Allah sudah tetapkan dan dia sebenarnya sedang menarik kekacauan dalam keluarganya. Dengar apa yang saya katakan. Sebodoh-bodohnya suami, sebodoh-bodohnya laki-laki, dia tetap kepala dalam rumah tanggamu.
Itu hierarki yang Allah taruh. Nggak bisa dirubah. Aduh Bapak ngomong enak. Pak nggak ngerti sih. Gobloknya suamiku itu. Saya mau katakan gini. Dia itu goblok bukan baru sekarang loh. Betul, udah lamanya dia goblok itu. Tapi mengapa engkau bisa menikahi orang goblok itu? Karena rupanya dulu kamu tidak melihat kekurangannya. Karena kamu begitu mencintainya. Semakin hari, semakin berjalannya waktu, cintamu mulai berkurang, nampaklah kebodohannya. Itu persoalan. Ya, makanya saya mau katakan, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bahwa perhiasan kita adalah manusia batinia. Jadi, tidak suka bertengkar. Roh yang lemah lembut, selalu ingin mengalah. Itu dia. Kalau engkau jumpai orang seperti ini, kawinin. Dia pasti orang-orang yang kamu pasti bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup. Kalau dia cinta Tuhan, dia punya perhiasan batinia begini. Inilah yang tepat. Jadi jangan lihat pada parasnya ya. Lihat, Yakub kan melihat Rahel karena parasnya kan? Bukan karena sikapnya. Tetapi jangan lupa, Rahel juga sikapnya baik. Mengapa Yakub begitu mencintai dia? Hikmah kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa pernikahan Yakub. Yang kedua, jangan iri, jangan cemburu dan membandingkan diri dengan orang lain. Saudara, di atas langit selalu ada langit. Dan kita tidak akan pernah puas kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Percayalah, kalau kita punya sasaran untuk kita sampai pada posisi atau keadaan orang itu yang di atas kita, kita berjuang sampai di situ. Ketika kita sampai di situ, kita akan melihat lagi yang di atasnya. Lalu sampai kapan kita bisa puas? Nggak ada yang puas. Manusia ini tidak pernah bisa puas. Maka dia mati di dalam ketidakpuasannya. Stop comparing. Start flowing. Berhenti membanding-bandingkan. Sudah jalani saja hidup kita sekarang ini. Saya termasuk orang yang begini. Yang tidak bisa puas dengan keadaan saya. Saya baru bisa berdamainya beberapa tahun belakangan ini. Dan sudah merasa sudahlah. Mungkin karena usia juga ya. Dulu waktu saya masih muda, saya melihat ada pendeta. Dulu teman saya yang datang dari kampung, sementara saya orang Jakarta, saya lahir di Jakarta. Dia datang ke Jakarta merantau dengan keadaan yang sangat sulit sekali waktu itu saya tahu. Sampai di sekolah saya sentil-sentilin itu. Sekarang dia pelayanannya maju, punya sekolah, gerejanya modern, di rumahnya dibilangan real estate bagus. Saya bilang, Tuhan apa yang kurang dari saya? Saya lalu banding-bandingkan gitu. Ada kemarahan, ada kekecewaan, itu yang membuat saya pernah tinggalkan pelayanan ini. Sekarang saya sudah mulai bisa berdamai. Saya bilang sudahlah, orang itu punya jalurnya masing-masing. Jadi kita ini tidak perlu melihat orang lain. Lihat orang lain sekali-sekali boleh ke atas untuk memotivasi kita maju. Tapi coba juga lihat ke bawah, bahwa masih banyak orang di bawah kita yang sangat menderita. Kadang-kala kita melihat ke atas terus sih, kita nggak bisa bersyukur. Coba lihat ke bawah. Ada banyak orang yang malam ini nggak tahu dia mau tidur di mana. Ada orang malam ini yang nggak tahu dia mau makan apa. Ada orang yang nggak tahu besok bagaimana dengan hidupnya. Kita masih hidup seperti ini, kenapa kita nggak bisa bersyukur? Ya, kalau hari ini kita cuma bisa naik sepeda motor gitu ya, ngek motornya juga motor yang ya udah nggak muda-muda juga gitu ya. Tiba-tiba ada teman kita naik mobil swet begitu, dia klakson lagi, mau iri. Nah kita naik, kita berusaha naik, kita punya kijang.
Waktu kita punya Kijang, teman kita zot, tit, pakai Jaguar. Lalu kita, ya ampun Tuhan, kok hidupku gini amat ya? Mobilku makan rumput, temanku mobilnya makan daging. Kan Jaguar makan daging kan? Kijang makan rumput. Ya ampun Tuhan, selalu kita banding-bandingkan. Susah hidup kita nanti. Ya, susah. Aku naik Xenia pun ya, stop comparing. Jangan banding-bandingkan. Ya, jalani saja hidup ini. Oke, terus next kita lihat. Ya, balik lagi yang ke sana. Balik lagi dulu. Satu lagi. Oke. Nah, hikmah ketiga, jangan jadikan pasanganmu, jangan jadikan siapapun sebagai sumber kebahagiaanmu, melainkan Allah saja sumber kebahagiaanmu. Anda pernah kenal nggak dengan seorang ahli dalam kepemimpinan? Kalau Anda pergi ke toko buku tuh bukunya pasti banyak banget. Namanya John Maxwell. Ya, seorang pakar kepemimpinan. Bukunya banyak laku terjual. Sekali waktu dia buat seminar. Waktu dia buat seminar, ya, lalu ada sesi tanya jawab. Tetapi peserta seminar nggak tanya sama John Maxwell yang sedang memberikan seminar materi. Peserta seminar itu tanya kepada istri John Maxwell yang hari itu juga hadir. Pertanyaannya begini, Ibu, engkau sebagai istri John Maxwell yang sudah berbicara begitu hebat, pengaruhnya luar biasa. Sekarang saya mau bertanya, apakah kau bahagia menjadi istri? Apakah kau bahagia menjadi istri John Maxwell? Istrinya tiba-tiba menjawab, tidak bahagia. Wah lu, John Maxwell juga sampai kaget dia. Semua orang sampai ternganga dengan jawaban istrinya. Lalu ditanya lagi, mengapa engkau tidak bahagia? Padahal John Maxwell ini begitu luar biasa teori-teorinya tentang kebahagiaan, tentang kepemimpinan. Lalu istrinya jawab begini, karena aku tidak menaruh kebahagiaanku kepada dia. Lalu Anda taruh kebahagiaanmu kepada siapa? Kepada diriku sendiri. Karena akulah yang menentukan kebahagiaanku, bukan orang lain. Wah, itu jawaban keren sekali. Saudara, sepanjang kita tidak memutuskan bahagia, sekalipun kita di tempat yang begitu bagus, tempat yang mewah, kalau hati kita tidak bahagia, kita nggak bahagia. Sekalipun ada orang narik-narik kita untuk kita bahagia ke tempat yang kita rasa itu menyenangkan, kalau kita nggak bahagia, kita nggak bahagia. Maka putuskanlah hari ini kita yang berbahagia, bukan karena faktor lain. Maka saya selalu ingat dengan ungkapan seorang motivator hebat. Dia bilang, if you wanna be happy now. Kalau kamu mau bahagia, bahagia sekarang. Itu keputusan kita, bukan dari orang lain. Berbahagialah kita. Ya, kita yang menentukan kita bahagia apa enggak. Kalau kita lagi di pinggiran Danau Toba pun, di tuk-tuk ini, kita sedang nginap di Hotel Mariana Resort yang 1 malam 2,5 juta. Kalau hati kita gundah gulana, itu tempat pun pasti tidak menarik. Tapi sekalipun kita dalam keadaan tidak nyaman, keadaan kita mungkin tidak menyenangkan, kita putuskan bahagia. Sekalipun di tempat yang tidak berbahagia, kita bisa berbahagia. Karena kebahagiaan itu kita yang putuskan sendiri. Jangan taruh harap bahagiamu kepada yang lain. Taruhlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita sukacita yang dunia tidak dapat berikan. Terus next. Terus lewati. Oke, sampai di sini. Maka yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita belajar dari peristiwa Yakub, Lea dan Rahel. Bagaimana Lea bisa mengubah sikap hati yang sedang dalam keadaan tidak nyaman, tidak menyenangkan, yang buruk menjadi bersyukur. Yang pertama, karena Lea percaya bahwa Tuhan melihat.
Hidup kita di dunia ini selalu ada dalam pantauan Tuhan. Tidak ada satu tempat di mana Tuhan tidak bisa melihat keadaan kita. Jadi kalau kita sudah berjalan pada jalan-jalan Tuhan, kita sudah melakukan kebenaran, tetapi hidup kita merasa begitu sulit, menekan, tidak ada secerca harapan untuk kita melihat sesuatu yang lebih baik, tetaplah berjalan. Saya belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab betapa mereka adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan dalam proses yang begitu panjang sekali. Lihatlah Daud ketika dia ditabiskan menjadi raja, untuk dia betul-betul di posisi raja itu butuh berapa tahun? 13 tahun. Bukan main-main. Abraham, dia menantikan janjinya Allah, bukan permintaannya kepada Allah. Bukan, Allah yang menjanjikannya kepada dia, bahwa keturunanmu akan banyaknya seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tapi sampai Abraham usia 100 tahun, Sarah usia 90 tahun, nggak nongol-nongol. 25 tahun dia nantikan. Yusuf, lihat dalam perjalanannya dia sampai begitu menantikan apa yang dia mimpikan. Mimpi yang Tuhan taruh kepadanya itu butuh sampai 15 tahun. Panjang sekali waktu penantian mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus sadar dalam semua peristiwa hidup kita, Tuhan melihat. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda membaca pasal 29 32 tadi, kan yang pertama bahwa Leah itu melahirkan Ruben. Ruben itu artinya ia melihat. Jadi Leah tahu bahwa Tuhan melihat kehancuran hatinya. Coba deh kita masukin posisi Leah deh, di mana Yakub itu menjadi suaminya, tetapi dia bekerja keras, dia melakukan sesuatu, hatinya itu bagaimana dia cepat-cepat untuk kawin sama Rahel. Kan itu yang dituju. 7 tahun lagi dia bekerja keras untuk dapetin Rahel. Betapa sebenarnya dia adalah seorang wanita yang tidak dicintai. Tapi Leah tetap memutuskan untuk tidak marah dan kecewa, karena dia tahu Tuhan melihat. Dan rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, kalau Anda baca dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada rancangan Allah, rancangan kecelakaan, rancangan malapetaka, tapi masa depan yang penuh harapan. Makanya saya suka katakan kepada anak muda di sini, kalau kamu lahir dari keluarga miskin, itu bukan pilihan. Mungkin kalau kita boleh kembali lahir ya, kalau kita boleh milih, lahir dari keluarga Buckingham, keluarga kerajaan Inggris. Begitu cepret, langsung keturunan raja. Kaya raya, Kristen juga. Kita nggak bisa milih, lahir dari keluarga miskin di Parsoburan sana, di Sipinggol-pinggol, ya, yang orang tua kita nggak terdidik, bukan orang kaya. Aduh, sederhana banget, bukan pilihan. Tetapi kalau kita mati dalam kemiskinan, itu kebodohan. Karena tidak ada rancangan kemiskinan yang Allah taruh dalam hidup kita. Tidak ada. Kalau Anda tanya lagi sama saya, kan Alkitab selalu katakan, selalu saja ada orang miskin di antara kamu. Biarlah mereka yang malas, biarlah mereka yang ogah-ogahan, biarlah mereka yang tidak peduli, biar mereka yang miskin. Bukan kita. Kita putuskan untuk tidak miskin. Kerja keras, upgrade diri, bisa dipercaya, terus kerjakan bagianmu. Tuhan pasti berkati karena rancangannya yang terbaik. Ya, anak-anak muda dengar yang saya katakan ini. Makanya mengapa saya bilang anak muda 3 bulan ke depan kita mesti berbicara dalam bahasa Inggris. Ya. Zaman begini gak bisa bahasa Inggris, mau jadi apa kita?
Wajib, salah pun terserah, biarin. Grammarnya berantakan, biarin. Ngomong saja. Hafal satu hari 10 vocabulary. Terus hafal. Kalau kamu punya 3.000 perbedaan kata, kamu bisa conversation. Abaikan dulu yang namanya grammar, yang namanya udah abaikan saja, yang penting ngomong dulu. Ya. Karena kita harus maju, anak-anakku. Kita harus sukses. Ya. Saya tunggu 3 bulan kemudian. Saya juga lagi belajar terus loh. Sekalipun saya bisa, saya lagi belajar terus. Itu 3 bulan kemudian, kalau bahasa Inggrisnya nggak bisa, saya harus dorong lagi, mesti bisa. Anak-anakku zaman sekarang ini nggak harus les. Ya, baca, lihat di YouTube, nonton yang berbahasa Inggris, pinter-pinter. Jadi udah kaya, cantik, pinter. Lah kalau kita udah nggak cantik, nggak kaya, nggak pinter, jadi apa? Saya ulangin ya, jangan marah. Aku bapakmu, aku cuma mau dorong kamu. Udah cantik, pinter, kaya. Kita nggak cantik, nggak pinter, nggak kaya. Aduh, janganlah. Ya, belajar nak, belajar. Jangan jadi miskin. Karena Kejadian 29:33 dikata, mengandunglah pula ia, Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Yang kedua, Lea tahu bahwa jeritan hatinya, doanya itu didengar oleh Tuhan. Tidak ada jeritan hati, jeritan doa kita itu tidak didengar Tuhan. Gak ada. Tuhan dengar. Tapi persoalan kapan dijawab, mau dijawab atau tidak, itu haknya Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita, kita berdoa saja. Tuhan dengar. Tutup. Mungkin sekarang udah zamannya orang nggak butuh Tuhan ya. Saya juga nggak tahu. Adik saya di Belanda ngomong gini, Bang, lu tahu nggak kalau gua ke gereja, itu gereja sepi. Yang ada tuh orang-orang tua yang bawa tanah. Jadi begitu kita duduk, orang tua itu bilang begini, Nak, kamu tidak salah masuk. Pertanyaannya gitu. Maka di Belanda itu gereja dijadikan museum, tutup. Dijadikan diskotik, tutup. Sekarang terakhir dijadikan masjid. Jadi masjid. Saya khawatir jangan-jangan 30 tahun ke depan orang sudah gak peduli Tuhan. Karena gelagatnya sudah kelihatan. Ya. Dan saya bilang sama Ibu Gembala, sudahlah. Kita sudah menjerit, kita sudah berteriak, Tuhan pasti dengar. Terus next kita lihat. Mazmur 145:18 berkata begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi berseru bukan sekali 2 kali, berseru dalam kesetiaan. Setianya berapa lama? Tergantung waktunya Tuhan. Kita nggak bisa tentukan waktu Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau Tuhan ngomong sama saya nih, gereja yang kau gembalakan akan maju dan akan kuberkati dalam 5 tahun ke depan. Ku tunggu 5 tahun ke depan. Atau nggak usah 5 tahun. Akan kuberkati dan ku buat maju. Punya gedung ibadah sendiri 10 tahun ke depan. Ku tunggu 10 tahun ke depan. Tapi sampai sekarang Tuhan nggak pernah ngomong apa-apa. Dan kita nggak pernah tahu Tuhan mau kapan lakukan. Itulah yang disebut dengan kesetiaan. Setia itu bukanlah karena sesuai dengan harapan kita, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, bukan. Setia walau kita tidak tahu kapan. Maka Tuhan pasti akan mendengar orang-orang seperti ini. Terus next, yang terakhir sekali.
Kita harus mempererat kesatuan dengan Tuhan. Ya, makanya saya nggak bisa jelaskan di sini. Tapi banyak peristiwa yang menekan, yang begitu sangat membuat kami takut. Tapi inilah saat-saat di mana saya melihat apapun yang terjadi. Jadi kita bukan bersyukur karena semuanya baik. Kalau kita dalam keadaan yang sulit, ekonomi kita kacau sekali, usaha kita bangkrut, anak-anak mungkin gak naik kelas, gak lulus ujian, bukan itunya yang kita syukuri. Tetapi keadaan itu harus kita bersyukur supaya kita menjadi orang-orang yang tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Bukan anak kita yang gak naik kelas yang kita syukurin. Bukan usaha kita yang kita bangkrut itu yang kita syukuri. Tetapi kita harus tetap bersyukur. Karena dengan demikianlah kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Jadi kita jangan balas lah. Jangan balas segala peristiwa yang tidak sesuai harapan kita. Anda tahu nggak? Dengan Adolf Hitler. Pasti semua pernah dengar ya. Yang melakukan genosida terhadap orang Yahudi. Dia ingin menghabiskan seluruh orang Yahudi di dunia ini. Rupanya dia terlahir dari keluarga miskin sekali. Dia pernah dibentak-bentak oleh ayahnya, dibilang anak bodoh dan sebagainya. Lalu dia pergi belanja ke suatu toko, disuruh ibunya. Waktu dia belanja, rupanya uangnya kurang. Dan yang punya toko itu bilang begini, kalau nggak punya duit, jangan kau belanja di sini binatang gitu. Dan Adolf Hitler tahu pemilik toko itu rupanya orang Yahudi. Itulah yang membuat dia marah dan pada akhirnya waktu dia punya kekuasaan, dia ingin menghanguskan, menghancurkan orang Yahudi. Lihat, kemarahan yang terpendam itu akan membuat seseorang melakukan pembalasan yang sangat mengerikan. Jangan simpan kemarahan. Anda pernah dengar kan? Jerman Timur dengan Jerman Barat yang dibangun tembok Berlin tinggi. Rupanya kejadiannya begini. Orang Jerman Timur itu selalu buang sampah ke Jerman Barat. Buang sampah kotoran ke Jerman Barat. Tapi orang Jerman Barat itu dia melempar lagi roti, melempar lagi selimut, melempar lagi semua bahan-bahan makanan ke Jerman Timur. Makanya karena itulah tembok diruntuhkan. Karena kejahatan dibalas dengan kebaikan. Awalnya pasti gak enak, tidak mudah. Tapi yakinlah, kalau kita percaya, kalau kita tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan, Tuhan akan membalikan semua keadaan menjadi lebih indah. Selamat berjuang saudaraku. Tetaplah bersyukur apapun keadaanmu.